Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kami masih diberikan kesehatan ya, kenikmatan untuk berkumpul bersama ya, berbahas tentang budaya ya, tentang budaya. Ini di sebelah kami ini ya, beliaunya ini dari pelosok sana ya, dari Tonomulyo Bu ya. Namanya Bu Sri Kisti ya, Bu Sri Kisti dari Tonomulyo sana. Sedang yang di sebelah saya ini ya, ini wajahnya kayak keris ini ya, beliau. Namanya beliaunya ini Arum Fanani ya, dia punya keahlian di bidang perkerisan dan kepurbakalaan ya. Nanti Bu Kisti juga bisa bertanya-tanya Bu ya tentang keris ya, tentang apa. Jadi untuk pertama ini kami mohon untuk Arum Fanani supaya menjelaskan tentang Opo IC ini ya. Setelah itu nanti baru kita buka pertanyaan-pertanyaan. Beliaunya biar ya mungkin menyapa juga saudara-saudaranya atau mungkin komunitasnya atau golongan ini sekarang saya ya. Monggo Bu Fanani. Terima kasih Bapak Hari. Pada sore hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk diajak ngobrol atau bincang santai tentang Tosan Aji, khususnya untuk saya Tosan Aji. Nanti untuk Ibu ada bidang yang mungkin mirip-mirip. Jadi pertama saya ingin menyapa dulu seluruh seniman, budayawan khususnya yang ada di Singosari. Kemudian juga seluruh teman-teman yang berada di Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji, Senapati Nusantara. Senapati Nusantara. Iya. Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji, Nusantara. Juga tidak ketinggalan teman-temanku semua yang berada di Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, SNKI. SNKI. Ada, iya. Juga tidak ketinggalan pula, ini teman-teman termasuk seperjuangan juga yang berada di pengurus, anggota maupun simpatisan, baik dari PBNU sampai ke ranting-ranting, yaitu di Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Les Bumi ya. Ya. Luar biasa ya, beliaunya ini rupanya banyak sekali ya link-linknya ya. Memang mungkin itu memang dunianya terkait dengan budaya-budaya kepurbakalaan ini ternyata banyak ya. Lembaga-lembaga yang menaungi ini atau yang berkecimpung di dalam budaya seperti ini. Juga teman-teman yang ada di paguyuban-paguyuban Tosan Aji. Jadi hampir di seluruh kabupaten maupun kota di Indonesia ini ada paguyuban-paguyuban. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang lebih. Begitu ya. Iya. Ya, luar biasa. Ini yang tidak ketinggalan pula, ini para pengrajin keris, kemudian para empu, baik yang ada di Bali, di Lombok, Madura, Solo, Jogja, Surabaya, dan kota-kota ini banyak para pegiat Tosan Aji yang menekuni bidang tempa keris. Jenengan terkait dengan apa ini ya, masalah keris ini, jenengan apa mungkin ada kayak sekolah khusus atau mungkin bagaimana? Untuk sekolah khusus atau prodi itu hari ini sudah dibuka di ISI Surakarta. Untuk saya ini memang menekuni Tosan Aji, keris pusaka ini ya belajar ke beberapa empu, termasuk empu yang ada di Surabaya, termasuk empu-empu yang di Madura. Itu juga kadang kolaborasi, kadang kami ingin bekerja sama. Kemudian juga empu-empu yang ada di Jawa Tengah itu rata-rata kami
mengenal beliau-beliau. Luar biasa. Terus ini yang jenengan bawa ini kok apa aja ini? Ada batu, terus ini ada apa ini? Nikel. Oh ini diberikan ini Bu ya. Mungkin Iya. Ibu juga penasaran juga Bu ini ya. Jadi Coba, ini yang saya tampilkan ini adalah di antara proses pembuatan keris mulai dari bahan sampai menjadi ini hampir kodokan. Ini belum sampai kodokan. Jadi bahan keris itu yang umum ini tentu saja ada 3 macam. Yang satu besi, yang kedua pamor, yang ketiga itu baja. Baca, iya, iya. Nah, yang kalau zaman dulu keris pusaka itu untuk pamornya dari besi meteor atau iron meteorit. Tapi sebagian orang mengatakan dari batu meteor. Kalau batu meteor itu memang pilih yang mengandung unsur ferrumnya itu yang tinggi. Jadi besinya banyak. Kalau besinya sedikit tidak bisa dipakai untuk campuran pembuatan keris. Kalau untuk pamor ini tentu saja yang unsur nikelnya tinggi. Jadi harus tinggi. yang iron meteorit. Iron meteorit. Untuk saat ini pengganti misalkan tidak ketemu iron meteorit itu ya nikel, baik lembaran maupun nikel-nikel yang ini ya, ini ada di contoh nikel lebaran seperti ya, ini ya. itu salah satu nikel lembaran yang kami rangkai seperti ini. Jadi ini sudah ada 11 nikel yang sudah kami rangkai itu. Oh iya, iya. Lipatan awal maksudnya. Oh beda. Itu sudah ada seloroknya, sudah hampir jadi kodokan. Apa kodokan? Nah, kodokan itu satonan atau calonan keris yang sudah hampir membentuk itu namanya kodokan. Oh. Jadi kalau lu ya sudah terbentuk luknya. Ya, Kalau lurus ya sudah terbentuk, ada pesinya, ada bakalan ganja, dan pamor juga sudah terbentuk. Itu kodokan itu namanya. Oh, iya. Coba Bu, mungkin Ibu kok nanti perlu yang ditanyakan, moga-moga Bu. Penasaran Pak saya. Ini Iya. saya lihat apa gitu ya. Ya. Saya juga kurang mengerti ya. Oh. Pada sore hari ini saya tertarik juga melihat benda-benda ajaib bagi saya. Nah, perlu penjelasan dari Bapak. Monggo Pak. Iya. Sebetulnya yang saya tampilkan ini adalah bagian kecil dari prosesi pembuatan keris atau tosak haji. Jadi untuk pamor itu yang utama memang kami membuat bahan nikel. Lah, adapun nikel yang beredar itu bermacam-macam. Jadi mulai dari nikel yang ada di kendaraan, nikel tangan, kemudian ada juga nikel lembaran, kemudian ada juga nikel-nikel yang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk pamor, diperuntukkan untuk Perhiasan. elektro, Elektro. itu untuk baterai dan sebagainya. Itu karena bahannya nikel, itu kami dicoba. Ternyata kandungannya atau ketika jadi itu ya ada perbedaan-perbedaan. Jadi ketika kami ingin membuat nuansa ngedok dan mengkilat, itu ada formula tersendiri. Oh iya. Jadi iya. selain kami itu melihat karya-karya pusaka empu-empu lama, kami juga uji coba kalau nikel jenis ini bagaimana hasil akhirnya. Kalau dicampur dengan tosan aji, penemuan-penemuan, itu hasilnya seperti apa? Itu juga sudah sering kami lakukan. Jadi kalau dulu mungkin mungkin lebih ke ini ya, iron meteorit tadi ya. Untuk pamor ya, kalau untuk besi zaman dulu kalau lihat dari literatur maupun teman-teman empu dari Surakarta itu uji coba bahan-bahan alami. Jadi mulai dari pasir besi. Pasir besi. Mulai dari pasir besi itu diolah.
Oh iya pasir besi ya. Mulai dari pasir. Kalau sebagian kita untuk besi-besi alami itu juga sebagian pakai batu-batu yang mengandung besi. Jadi batu-batu batar besi itu kita pilih yang unsur ferrumnya itu tinggi. Jadi kami tumbuk dulu itu, kami ambil besinya, kandungan besinya, kemudian kami campur dengan besi-besi lain untuk kami olah menjadi lempengan yang nantinya dicampur dengan nikel untuk membuat pusaka. Oh gitu ya. Jadi gampangannya apa? Bahan yang diambil itu bisa dari besi, bisa dari nikel ya. Bisa juga dari apa batu pasir ya. Iya. Bisa juga, tapi yang paling, kalau yang bukan paling pengertiannya ya, tapi kalau untuk pamor ya, itu memang yang iron meteorit tadi ya. Ya, itu yang utama selama ini begitu. Yang utama. Terutama zaman dulu. Zaman dulu, makanya. Kalau sekarang kayaknya kan susah juga nyari itu ya. Iya, sebetulnya di perdagangan internasional itu juga banyak kita temui, atau kalau kita memang sengaja untuk harus mendapatkan iron meteorit untuk bahan pamor, untuk pusaka-pusaka tertentu itu memang harus bahan-bahan yang berkualitas. Bahan berkualitas. Nggih. Terus kalau untuk ini ya, jadi kan di samping menekuni masalah proses pembuatan dan segala macam tadi, kan jadi kan jual beli juga ya. Iya, dari sisi lain dunia perdagangan itu. Oh iya. Kayaknya kemarin waktu saya ngevlog di rumah jenengan kan kayaknya banyak juga ya, kayak mulai batu akik sampai piring-piring sampai banyak barang-barang purbakala itu loh. Oh itu iya, memang iya. diperjualbelikan itu Pak ya? Iya. Jadi Oh, selama ini saya pribadi itu menekuni poin per poin. Misalkan pada tahun antara 91 sampai 92 itu yang saya tekuni ya, di samping ada batu permata, kemudian ada barang-barang antik itu uang-uang kuno. Oh ada uang kuno juga. Uang kuno terus kami tekuni. Iya. Dan lain-lain. Iya. Luar biasa ya, demikian tadi ya sekilas ya. Kalau kita membahas masalah keris kayaknya mungkin nggak apa waktunya, mungkin sampai pagi. Oh iya, itu belum bahas tadi itu, belum, masih iya. masih pembukaan aja masih ya. prolog lah. Jadi kayak apa, masih penjelasan tentang bahan-bahannya ya. Kalau ini kan masih belum ini ya, kalau ini dodoan ya istilahnya sudah apa. Nanti belum, kalau pamor miring itu bagaimana, pamor meluma bagaimana, nanti kalau lipatan sekian dan lain-lain itu. Lu-nya itu ya. Iya. Macamnya lu itu sampai berapa sih? Ya selama ini lu yang paling banyak itu kalau tidak salah itu ada lu 41. Ulu 41. Iya. Berarti panjang kalau gitu ya? Apa juga ada yang pendek? Tidak harus panjang. Tidak Jadi harus panjang. misalkan lu 13 dengan lu 3 itu kadang-kadang ukuran pasikutan. Jadi antara 36 sampai 40 cm itu ukuran keris normal. Ukuran keris normal ya, pasikutan tadi ya. Ada juga memang keris yang 1 meter dan seterusnya. Untuk hari ini itu ada. Iya. Bahkan pernah saya mendapatkan tugas untuk membuat warangka keris 2 meter. Warangkanya, jadi pernah. Warangkanya ya. Ini. Tempatnya kerisnya itu ya. Ibu di rumah punya simpanan pusaka, Bu. Pusaka leluhur ya. Biasanya pusaka leluhur. Mungkin punya apa, kayak apa, marmer apa istilahnya itu, gio ya. Oke, mungkin untuk berikutnya ya, ini apa, sepotong dulu ya. Jadi beliaunya Bu Hanan ini punya kompetensi di bidang tadi ya, perkedisan tadi ya. Jadi kalau misalkan saudara kita yang ada di para netizen ya, di saat pingin berkonsultasi ya tentang penemuan benda-benda purbakala, insya Allah beliaunya ini punya kemampuan di situ ya. Ya sedikit-sedikit lah untuk benda-benda purbakala itu. Karena juga di samping nekuni barang-barang penemuan juga ada unsur jual belinya. Lah ya, makanya di saat menemukan barang-barang yang sekiranya para netizen tadi ini mungkin dianggap barang antik ya, datang aja ke apa Arum Hanan, maksudnya apa ya, coba minta kejelasan ini barang apa ini. Ya, sejauh yang saya ketahui banyak memang teman-teman juga yang konsultasi lewat WA itu juga
Bisa, waktu ya. luang gitu ya saya Iya, saya beri informasi sesuai dengan kemampuan saya. Oh, ya. Terutama bidang tosan aji, kadang penemuan-penemuan ada perunggu Tosan aji, ya. atau yang lainnya. Oke. Oke, untuk berikutnya ya, ini ada Bu Sri Kisti ya, yang beliaunya ini menekuni budaya ini mulai dari beliaunya masih aktif di ASN ya sampai pensiun ya. Makanya saya sangat senang ini ya ketemu sama Bu Kisti ini. Besar harapan kami ya untuk meluangkan waktu pensiun ya, kita ternyata masih punya waktu untuk berbagi Bu ya, berbagi tentang banyak hal ya. Kalau beliaunya ini tentang budaya ya, alhamdulillah ya, tentang budaya ini pemerintah Kabupaten Malang ini juga sudah mulai merespon ya, terkait misalkan ada tamu dan lain sebagainya, biasanya sudah disambut kayak tari apa atau apa dan lain sebagainya. Untuk itu saya minta ini ya, minta penjelasan dari Bu Kisti ya. Jadi selagi masih aktif ini ada kaitannya dengan budaya aja Bu ya, bukan masalah ASN-nya ya. Jadi jenengan waktu jadi ASN ya, tapi jenengan sebagai pelaku budaya apakah pernah diminta misalkan nyambut tamu atau apa dan lain sebagainya. Mungkin sekitar itu Bu, monggo. Kami mohon penjelasan dari jenengan, aktivitas jenengan terkait dengan seni dan budaya tadi. Agak mepet Bu ya, mantep suaranya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Hari dan Pak Arum Panania. Sore kali ini saya sangat senang sekali, berbahagia sekali, yang manakala selama ini belum pernah bertemu dengan beliau-beliaunya yang sudah luar biasa. Oke, Bu Kisti sore kali ini ingin berbagi Pak ya, berbagi pengalaman selama ini. Saya memang masih ada darah seninya Bapak. Oh gitu ya. Iya, dari nenek moyang ya. Ada Itu apa dalang apa? dari sinden. Oh sih. Iya, ibu saya sendiri sinden. Kemudian dari bapak saya sendiri ini pembuat alat-alat musik keroncong waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sama dong kalau gitu, saya Iya. juga mbah-mbah saya ya sama pakde saya itu dalang ya. Jadi mulai saya kira jenengan kenal ya, kalau memang pegiat budaya ya, namanya Bapak Hari Bawono ya, itu masih Iya, sempat mendengar waktu itu. itu saudara saya. Oh iya Bapak. Bapaknya Iya. namanya Pak Marto Sarip, itu juga dalang semua, pokoknya Iya. dalang semua. Iya. Monggo Bu, dilanjut. Terima kasih juga Bapak, mungkin tidak pernah mendengar juga, tidak kenal, tidak sayang juga. Selama ini saya juga di budaya tertarik juga. Waktu itu memang ada seorang dalang, ya, dalang yang rumahnya non jauh di sana di pesisir selatan. Kebetulan beliau ini saat ada event, saya kepingin menunjukkan apakah saya ini bisa Bapak dalang waktu itu. Nah, kebetulan ada event juga menyambut Bapak Bupati waktu itu dalam rangka ulang tahunnya Karangwerda Narotama Desa Sumberoto pada tanggal 15 Februari tahun 2015. Nah, dengan itu saya kepingin memberikan gurauan ya, ketawaan, biar masyarakat bisa tertawa, biar canda-candaan aja. Saya kepingin memainkan sebuah perang Pak di sana Pak ya. Itu ada perang Bambang Cakil. Ya kebetulan kalau Bu Kisti ini kepingin jadi cakil, Pak Dalang ini ya bingung. Bu, kalau mau pingin jadi cakil terus nanti bagaimana riasnya? Beliaunya juga terkesan juga mengharapkan Bu Kisti udah jadi Bambang Cakilnya, udah jadi Bambangnya aja gitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi cakilnya bisa. Ya senang, waktu itu senang Pak saya. Bisa coba. Ya. Coba ya. Saya senang. Bagaimana ya? Kan gini kan ya. Iya yang gini tuh senang sekali saya. Nah akhirnya Pak Dalang ini sudah Bu Kisti jadi Arjuna aja. Arjuna ini adalah simbol seorang pahlawan ya. Pahlawan juga dikatakan bisa seorang pemimpin Bapak ya, pemimpin
yang bisa mengayomi masyarakat kayaknya gitu. Waktu itu saya mendengarkan, nah sana saya senang sekali. Nah akhirnya saya bermain Bambang Cakil bersama Bapak Supari. Waktu itu Bapak Supari ini juga seorang pembuat keterampilan pakaian wayang gitu, Oh, Pak gitu ya. Supari. Iya, Ini iya, juga beliaunya punya adik seorang dalang. Kemudian punya teman Bapak Rateman, ini rumahnya di Desa Telogosari. Nah, beliaulah ini yang mengajari saya bisa mengenal wayang waktu itu. Dengan senang hati saya juga diajarin yang namanya Pak Sulo apa itu sebelum perang Bambang Cakil itu ada tembang, itu namanya apa Pak? Mungkin Pak Hari tahu. Waduh, aku kurang ngerti. Coba ya, coba. Ampyaan kaya wong Inje kalau tidak salah Bowo. Nah itu saya sampai menghafalkan selama 1 minggu Bapak saya menghafalkan ini. Nah akhirnya terjadilah perang Bambang Cakil, di mana seorang Arjuna ini memang benar-benar pahlawan tanpa tanding Bapak. Jadi Bu Kisti ini selalu menang. Bu Kisti yang menjadi Arjuna ini menang. Selain itu budaya yang lain juga banyak. Satria tampan sekali, itu nggih Pak ya. Mungkin iya sekali karena main sekali selesai. Ngaten. Begitu Bapak Hari, sekilas perkenalan sore hari ini. Giat saya banyak, selain di budaya juga ada kegiatan yang lain juga yang intinya kesejahteraan di masyarakat. Banyak sekali di sana. Monggo kalau nanti kita di wilayah pesisir selatan ya, di sana juga saya pernah melihat barang-barang seperti ini Bapak ya. Nggih, itu ada saya bukan lomba pedang, ada paguyuban di sana. Juga saya waktu itu juga bukan mengikuti ya, melihat waktu itu. Namun saya tidak begitu paham. Nah, berhubung ketemu dengan Bapak sore ya, Bapak Arum Fanani yang sudah luar biasa ini. Monggo Pak, kapan-kapan bisa rawuh di sana. Nanti bisa berbagi juga. Bantur apa? Daerah Panteng Liep. Oh, Ngeliatnya, Di wisata iya. Panteng Liep. Mungkin Bapak pernah ke sana? Pernah Ya? pernah Oke. ngeliat. Iya. Di sana banyak beliau-beliaunya juga pakar-pakarnya seperti ini. Demikian Bapak Hari, apalagi yang bisa saya berbagi sore kali ini. Benar, saya bahagia sekali. Baru kali ini usia 62 tahun baru melihat bukan keanehan ya Pak, aneh bagi saya maksud saya gitu. Ini ada batu, ada apa ini? Saya kira ini tadi minyak angin Bapak. Saya nggak paham. Ini juga kayak warangan namanya gitu. Terus ini kayaknya apa Pak? Ini semar atau gimana? Bukan ya? Oke. Semar Mungkin, ya betul. ini perlu dijelaskan apa sama Empu ya. Ini tadi Iya. apa ya dikiranya Apa ini maksudnya? minyak, ya. Terus ini Mungkin apa? Bapak bisa Monggo mungkin menjelaskan. Empu bisa pegang-pegang ini. Boleh tak cekel, aku khawatir lah tak cekel Takut. kok. Takut strumnya Pak ya. Ini benar nggak ada strumnya ya Pak ya? Oh nggak ada ya. Ya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Jadi yang saya tampilkan ini diantaranya ada salah satu botol plastik. Ini di sini tertulis warangan. Jadi ini salah termasuk ya? salah satu bahan untuk mewarangi keris. Jadi keris itu diwarangi sehingga tampaklah warna hitam dan putih. Jadi nikelnya juga kelihatan, besinya juga kelihatan, seloroknya, bajanya juga kelihatan. Ketika keris itu sudah dibersihkan, diputihkan, kemudian dicelup atau diproses dengan bahan namanya warangan. Namanya warangan. Iya. Jadi selama ini keris-keris pusaka yang dirawat dengan baik itu biasanya ditampilkan pamornya lewat gitu ya. prosesi marangi Marangi. atau warangan.
Jadi akan kelihatan nanti ya misalkan apa keris itu terbuatnya dari apa saja kayak gitu ya. Iya, jadi misalkan ada pamornya Melati Rinenteng, pamor Sekar Rinonce, pamor Hujan Mas maupun pamor-pamor yang lain, itu kalau tidak diwarangi hanya diputihkan itu nuansa warnanya itu ya keabu-abuan, keputih-putihan. Tetapi kalau diwarangi itu ada yang keabu-abuan, keputih-putihan dan hitam. Jadi ada biasanya kalau yang keris-keris pusaka lama yang ada warna kuningnya itu biasanya ada kinata emasnya. Seperti Singo Barong yang ada kinata atau Nogososro yang warna kuning. Kalau untuk saat ini itu kinata itu biasanya mulai dari yang kinata kuningan, kemudian perak sampai emas itu juga ada. Jadi ada yang terbuat dari emas juga ada ya keris itu ya? Kalau kerisnya tetap terbuat dari rangkaian besi, tetapi itu ya. ornamen atau hiasannya itu ditambah dengan namanya tinatah atau kinatah emas. Jadi diukir, dipasang emas gitu. Oh gitu ya. Biasanya emas 24 karat yang dipasang gitu. Ya. Jadi hanya itu bukan menjadi salah satu bagian, tapi untuk mungkin untuk memunculkan nilai seninya atau mungkin apa kok harus dikasih emas, apa bisa memunculkan kayak pamornya gitu. Kalau pamor masih tetap kembali ke warna putih atau nikel, tetapi emas itu biasanya berhubungan dengan strata sosial, status kepemilikan. Oh iya iya. Jadi misalkan keris pusakanya Punggowo atau Raja atau Pate, itu secara otomatis keris-keris pusakanya adalah keris-keris pusaka yang pilihan atau linuweh lah. Jadi baik perabotnya maupun ornamen yang ada pada keris itu adalah sesuatu yang lebih khusus, spesifik. Gitu ya. Jadi kita akan tahu, misalkan ada dua keris yang sangat berbeda. Ini kira-kira dulunya pemiliknya itu strata sosialnya atau itu bisa terlihat. diketahui ya. Iya. Jadi iya. sampai saat ini pun perabot keris atau warangka itu tidak hanya 1-2 juta, puluhan, bahkan ada yang perabotnya itu ratusan juta. Karena loh kok ratusan, iya lah, pendoknya dari emas, kemudian ada tretes, ada berliannya, ada emasnya, ya otomatis harganya sangat tinggi. Waduh, kalau bicara masalah perkerisan ini luar biasa ya, kayaknya butuh waktu khusus ini. Ini berarti ini kan hanya sekedar pembuka saja. Ya. Pembuka saja. Kita lanjutkan. Jadi kayak misalnya mulai proses pembuatan atau bahannya terbuat dari apa saja. Kalaupun nanti ada emasnya segala macam tadi, mungkin bisa diketahui dari kepemilikan. Dulu itu mungkin punyanya Raja atau punyanya Punggowo atau apa dan lain sebagainya. Betul. Itu dari itu tadi ya, bisa diketahui dari misalkan ada ornamen emasnya atau apa dari perabot atau warangkanya saja bisa terlihat. Ya, dari bajunya itu loh. Bajunya. Oke sahabat, kayaknya ini waktunya memang nggak bisa panjang Bu ya, karena di dunia YouTubers itu paling lama itu setengah jam Bu ya, untuk menjadi tontonan ya. Makanya untuk kali ini kan kami masih uji coba. Nanti besar harapan kami ya numpu ya. Jadi nanti ya secara berkala nanti. Secara berkala ya, harapan saya nanti kayak Bu Fanani nanti saya ada liputan khusus ya, mungkin saya akan ke dalam jenengan ya. Ya ke Pesalen bisa. Kemana? Pesalen. Jadi Pesalen itu apa? Pesalen itu tempat workshopnya empu, itu namanya Pesalen. Pesali atau Pesalen. Jadi tempat nempat di sana, tempat ngukir, tempat. Kira-kira Ibu tertarik nggak untuk melihat ini Bu? Tertarik Pak, melihat ya. Ya, lain waktu ya. Oh, berarti nanti kalau misalkan ada ini ya, mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat, misalkan masyarakat bisa ikut menyaksikan itu di saat misalkan waktu nempa atau mungkin waktu mandiin atau apa istilahnya. Iya. Itu bisa ya masyarakat bisa. Nah, itu Bu. Saya juga pingin. Tapi tidak setiap hari memang.
gitu ya. Iya. Iya nanti. Iya. Ya di antaranya hari Selasa 2 hari lagi ini aja ada acara tempa. Tempat ya. Kalau misalkan mau hanya ngeliput gitu nggak bisa. Iya. Ya mungkin untuk perjumpaan kali ini ya kita cukupkan dulu ya. Saya mohon dari Bu Fana ini mungkin memberikan closing statement ya untuk apa komunitas jenengan, kelompok jenengan, mungkin apa yang perlu jenengan sampaikan ya terkait dengan kemampuan jenengan tadi, monggo. Ya terima kasih. Jadi mungkin ini bukan yang pertama kalinya. Ya kalau memang ada beberapa channel atau YouTube yang kadang mampir itu wawancara, ya saya persilahkan. Saya sendiri tidak punya channel begitu. Jadi apa tadi yang saya sampaikan itu ya mungkin tidak selalu benar, tapi itu bagian dari aktivitas yang sehari-hari saya tekuni. Mungkin juga ada pertanyaan atau yang lainnya, itu juga kami persilakan ya di ini channel. Kalau bagi saya ini channel yang baru, nanti akan berkelanjutan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Oke, demikian tadi ya. Jadi Bu Hanan ini memberi pintunya sangat terbuka ya, beliaunya ini ya. Mau berdiskusi lewat kotak person juga bisa ya, atau mungkin ke pesalen ya, kalau ingin tahu proses pembuatan keris ya, atau waktu memandikan dan sebagainya. Mungkin dari Bu Kisti ya, ini pesan-pesan untuk anak muda kira-kira apa Bu Kisti? Monggo Bu Kisti ya. Terima kasih. Kali ini saya kepingin memberikan pesan kepada anak-anak muda, terutama yang tidak mengenal atau belum tahu tentang budaya. Marilah semua budaya kita amini gitu ya Bapak ya. Mudah-mudahan Kabupaten Malang dan sekitarnya nantinya bahkan sampai ke tingkat nasional. Ini ayolah kita nguri-nguri budaya. Ngaten Pak dari saya, terima kasih. Ya demikian tadi ya dari Bu Kisti, juga dari Aba Arum Fanani, Empu Arum Fanani ya, beliaunya dari Singosari, sedang Bu Kisti ini dari Tonomulyo. Saya terima kasih sekali bisa bergabung di kegiatan dialog budaya Nusantara pada sore hari ini ya. Semoga nanti pada momen-momen berikutnya kami siap hadir ya, misalkan di desa jenengan misalkan ada kegiatannya kaitannya dengan budaya, saya bisa hadir ya. Mungkin juga dari Bu Fanani nanti kalau misalkan mau istilahnya jamasan istilahnya ya, jamasan misalkan memandikan keris ya, kami juga mohon dihubungi ya, nanti akan saya informasikan kepada para netizen ya, agar pemahaman tentang keris itu nanti menjadi menarik. Begitu juga pesannya Bu Kisti kaitannya dengan budaya. Mari budaya ini kita uri-uri, kita lestarikan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.